Silakan soal-soal di grup dikerjakan ya, 15 menit dulu.
Oke, sudah habis ya waktunya. Kita coba kerjakan. Ya, terdengar suara saya? Bisa berapa Mbak? Mbak Ani, Mbak Andin, Mbak Olive, bisa berapa nomor? Mas Fakhrul Rozi, Mbak Nita, Mbak Lala, bisa berapa nomor? Chatroom 17, Mbak Andin, yang lain, Mbak Olive 17, yang lain, Mbak Ani 16, 12 Mbak Lala karena telat. Oke, nggak apa-apa. Mbak Nita 12. Oke, iya. Mas Fakhrul Rozi, oke. Iya. Ini soal-soal kuantitatif ya, soal kuantitatif. Eh, Soal-soal seperti ini, soal yang sering keluar juga ya di logika kuantitatif di tes CPNS. Oke, bisa dicek ya cara mengerjakannya. Kita kerjakan dengan cepat ya. Ini yang bergabung ini Mbak Olive, Mas Fahru Rozi, Mbak Lala, dan yang lain. Menurut saya ini semuanya masuk kategori PU1 menurut saya. Sehingga saya mengerjakannya tidak perlu pelan-pelan ya. Oke. Ya, untuk nomor satu jelas ya. 64 dibagi 2 ya. Berarti 32. Jadi ini 2, ini 64. Itu satu. Kemudian nomor 2, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 9. Jadi akar pangkat 3 ini. Jadi dari 3 pangkat 9. Jadi harus hati-hati. Jadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 9. Maka teori ini kita harus ingat ketika ketika ada RA di sini N, di sini M, maka di sini A pangkat M, N. Sehingga 3 pangkat 9 per 3 sama dengan 3 pangkat 3 ya, 27. Oke. Kemudian ini selalu saya sampaikan bahwa ketika dalam bentuk angka-angka istimewa harus dihafalkan ya. Dibuka lagi teori di halaman pertama buku saya ada teori-teori tentang coba dicek lagi ya untuk angka-angka istimewa, tabel angka istimewa. Di situ nilai segitu adalah 2 per 3. Sehingga 2 per 3 kali 1,23. Jadi cara menghitung cepatnya, 3 dibagi 3, 1 kali 2 sama dengan 2. Gitu ya. Sehingga yang paling belakang adalah nilainya 2, maka ini jawaban. Gitu. Oke, kemudian nomor 4, 30% dari sepertiga ya. 30 per 100 dari sepertiga. Kemudian dikalikan 10. Oke, maka ini tinggal dicoret, dicoret. Kemudian ini dicoret, dicoret. Sehingga datanya ini tinggal 1, ini dicoret, dicoret. Maka hasilnya 1. Jadi ya. Kemudian nomor 5, ketika ada angka yang sama, maka dikeluarin ya 225. Kemudian kurung buka ini 16 ditambah 29. Kemudian ya, kalian kemudian dikurangi 35. Ya, kurangi 35. Sehingga ini dijumlah ini sudah pas, ini nilainya pas ya, 45. 45 dikurangi 35 maka 10. 10 kali 225 jelas ya, maka 2250. Oke. Lagi-lagi ini angka istimewa sehingga langsung 66,67. Dicoba cek tabel angka istimewa ya, searching di internet kalau tidak menemukan 2 per 3 kali 15, 69,42. Mengerjakan soal seperti ini juga pakai cara cepat saja, di mana ini 42 dibagi 3, itu nilainya adalah 14. 14 kali 2, maka belakangnya pasti 2, 28. 28. Sehingga yang betul hanya B dan D. Kemudian
Depannya tinggal ngecek saja 1046 atau 998. Hanya begitu saja. Dengan cara ini 15 bagi 3 hasilnya 5, 5 kali 2 hasilnya 10. Pasti belakangnya depannya 10. Oke, gitu ya. Oke, nomor 7. Nomor 7 jangan dikuadratkan tapi perkecil. Sederhanakan. 2 per 6 adalah sepertiga kuadrat dibagi sepertiga kuadrat. Ini angka ini adalah sama, angka ini dan ini sama. Kalau sama dibagi ya berarti pasti 1. Akar 1 nilainya plus minus 1. Oke. Kemudian 20 per 5 dibagi. 20 per 50 dibagi. Dibagi itu kalau dikali maka harus dibalik. Dikali maka dibalik 100 per 4. Tinggal coret, coret hasilnya 2. Coret, coret hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 10. Gitu. Kemudian nomor 9, ya, komanya dihilangkan dengan cara maju ke depan. Kalau ini di belakang koma ada 2 angka, maka tinggal 8. Maka ini juga harus maju 2 angka. Maju 2 angka sehingga 2, 5, 6. Gitu ya. Kalau prokapit cara dasar kan 2,56 dibagi 0,80. Ini hilangkan, maka ini juga hilang maju 1. Ini maju 1, maka 8,0 kan, maka ini hilang koma. Sehingga tinggal 256 dibagi 8. Ratusan dibagi satuan, ya pasti hasilnya puluhan. Tinggal 8 kali berapa supaya 6. 8 kali berapa supaya 6? Ya 8 kali 2 belakang. Pasti 2. Jadi hasilnya adalah 32. Gitu. 8 kali 2. Nggak mungkin 3 koma, pasti puluhan. Ya. Kemudian nomor 10, ketika ada akar begini, maka nilai X berapa? Jadi akar ini akarnya 3 kali ya, akarnya 3 kali. Kalau dasar teorinya, di mana akar itu di depannya 2, 2, 2. Begitu. Jadi kalau ada 2, akar 2, terus di sini 2, maka 2 ini kan 1, 2 pangkat setengah, terus 2 lagi, itu terus. Atau trik cepatnya, karena ini akar kuadrat 3 kali, maka ini kuadratkan 1 kali, terus hasil dari ini adalah 4, kuadratkan lagi, hasil dari ini adalah 16, kuadratkan lagi. Maka hasil inilah jawabannya. 16 kuadrat, 25. Jadi 2 kuadrat, hasil dari 2 kuadrat adalah 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Hasil dari 16, 16 dikuadratkan. Sehingga 256. Dasar teorinya adalah ini. Gitu ya. Oke. Nomor 11. Satu arloji setiap jam terlalu cepat 2 menit. Dicocokkan dengan jam dinding yang setiap jamnya terlambat 2 menit. Jadi ini arloji, ini jam dinding. Kalau di sini lebih cepat 2 menit, pada saat pukul 12 siang, 12 siang, cepat 2 menit, 2 menit, terus di sini pukul 12 siang itu telat 2 menit. Berarti sebetulnya awal kali itu selisihnya adalah 4 menit. 2 sama ini 2, sehingga 4 menit ini selisih awal. Nah, kalau selisihnya itu 4 menit, maka setiap perubahan menit pasti nanti tinggal dikalikan aja. Coba pertanyaannya, pada saat pukul berapa? Setiap ini sudah berarti tepat tengah malam, 00 ya, 00. Jadi tepat tengah malam itu selisihnya segini, kemudian pertanyaannya pada saat tepat pukul 12 siang. Pukul 12 siang dari tepat tengah malam itu selama 12 jam. Jadi selama 12 jam tinggal dikalikan 12 sehingga 48. Itu. Sehingga selisihnya adalah bedanya 48. Oke. Nomor 12, 4 orang anak membuat jembatan dan selesai dalam 15 hari. Jadi 4 itu 15 hari. Berapa orang diperlukan membuat jembatan dalam waktu 6 hari? Jadi ini orang,
Kalau ingin 16 hari, tentunya harus lebih cepat. Ini diduga naik nilainya. Pasti naik nilainya, gitu ya. Kalau ingin selesai dalam waktu 6 hari, berarti harus naik nilai. Tapi ini nilainya turun. Dari 15 ke 6 itu turun, tapi dugaannya orangnya akan semakin banyak orang supaya cepat. Maka ini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka 15,6, X yang tadinya di bawah pindah ke atas, jadi X di atas karena berbalik nilai. Jadi ini kata-kata naik, ini kata-kata turun, itu artinya berbalik nilai. Kata yang berbalik nilai, nilai naik dan nilai turun. Maka X-nya itu tukar tempat. Yang awalnya itu ada di bawahnya ini, maka jadi di atas. Begitu. Tinggal ini coret, coret. Ini hasilnya adalah 3, ini 2. Dibagi 2 ya. Kemudian ini coret, coret, hasilnya 5. 5 kali 2, hasilnya 10. Oke, jadi X sama dengan 10. Oke, nomor 13. Indra memiliki uang 20.000 lebih banyak dibanding Sinta. Berarti Indra uangnya 20.000 lebih banyak dibanding Sinta. Adi memiliki uang 2 kali, Adi memiliki uang 2 kalinya Sinta. Joko jumlahnya sama dengan sepertiganya Sinta. Jadi untuk Joko itu sepertiganya uang Sinta. Sementara uang Sinta 60.000, tinggal masuk sini aja 2 kali 60.000. Berarti uang Adi 120.000. Gitu ya. Kalau uang Adi 120.000, kemudian uang mereka berempat, ini Joko tinggal sepertiga dari 60.000, sepertiga dari 60.000, maka nilainya 20.000. Maka ini kalau Indranya berarti 20.000 tambah 60.000, maka 80.000. Oke, ketemu Adi, Sinta, Indra, dan Joko. Jadi 20 tambah 80, 100.000, 100.000 tambah 220 ditambah 60, 280. Ya. Oke, nomor 14. Nomor 14 ini soal ini adalah soal nalar ya, soal nalar logika kuantitatif, di mana ketika seseorang mendarai dari titik X di sini berjalan menuju timur. Nah, kita harus tahu bahwa arah mata angin itu atas adalah utara, bawah selatan, kanan itu timur, kiri itu barat. Kalau lupa dengan arah mata angin ini, biasanya kadang lupa antara timur dan barat, maka duduklah menghadap ke utara. Pasti kanan kita akan timur. Begitu ya. Sehingga ketika X menuju ke timur, berarti X di sini menuju ke timur itu ke sini. Sejauh 20 kilometer. Kemudian belok ke utara, maka utara naik. Akan naik ke sini sejauh 20 lagi. Belok ke timur lagi 10, kanan lagi. Kanan lagi, karena timur itu ke kanan. Sejauh 10. Belok ke utara lagi, 10 lagi. Dan terakhir belok ke timur lagi, 10 lagi. Disinilah titik Y. Nah, pertanyaannya berapa kilometer jarak dari titik X menuju titik Y? Maka jarak dari sini menuju sini. Seret. Kalau mencari jarak, itu nggak boleh menggak-menggok, belak-belok nggak boleh. Jarak itu harus dihitung dari garis lurus. Begitu ya. Garis lurusnya itu adalah sisi miring. Maka untuk mencari nilai sisi miring, pakai rumus Pitagoras R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, di mana X-nya di mana? Di sini kalau kita tarik garis ke sini, kita tarik garis ke sini, ini kita hubungkan dengan sebuah titik, maka ini akan kelihatan bahwa dari sini ke sini 20, dari sini ke sini adalah ini 10, dari sini ke sini adalah ini 10 juga. Dari sini ke sini adalah 20 ini, dari sini ke sini adalah 10. Sehingga total tingginya 30,
total panjangnya adalah 40. Sehingga 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat di akar. Nah, ini 1.600 ditambah 900. Maka 2.005. Akar 2.500 adalah hasilnya 50. Gitu ya. Jawabannya B. Oke. Nomor 15. Nah, ini soal himpunan, kuantitatif bab himpunan. Jadi pagi ini lengkap banyak bab submateri kuantitatif ya, judulnya kuantitatif. Karena di tes intelijensi itu ada beberapa subbab ya, ada verbal, ada gambar dan ada kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif itu babnya banyak ya. Ada soal-soal tentang deret, ada soal-soal tentang himpunan seperti ini, ada tentang peluang, ada tentang statistik macam-macam ya. Jadi iya, bilang Mas Ari nambah ya, suruh nyatet. Maksudnya dibawa dulu, kalau itu tinggal satu. Nggak apa-apa, nanti sore jadi. Oke ya. Coba himpunan di dalam kelas ada 40 siswa. Ada 40 siswa. Jadi ada berapa orang dulu? Ada sepak bola dan ada bola voli. Kalau ada dua himpunan, ada dua kelompok, maka buatlah dua lingkaran. Dan dua lingkaran itu harus saling beririsan. Biasanya mengerjakan soal himpunan menggunakan diagram Venn. Begitu. Untuk yang pertama sepak bola. Yang kedua bola voli. Nah, yang pertama kali dimasukkan angka ke dalam diagram Venn adalah tentang yang suka kedua-duanya. Oke, yang suka kedua-duanya berapa? Ternyata dia yang ditanyakan, yang suka bola voli dan ya, sepak bola. Sehingga di sini tidak tahu nilainya, maka di sini ditulis X. Terus yang di luar total dari siswa adalah 40 siswa. Nah, sehingga kita akan tahu bahwa 40 siswa totalnya itu sama dengan berapa di sini penjumlahan dari isinya ini. Coba kita cek 30 siswa itu suka bola voli. Berarti di sini 30 bola voli. Bola voli. Tapi di dalam 30 itu sebetulnya ada yang suka sepak bola juga sebanyak X. Ya, lingkaran ini bola voli itu. Nah, coba ikuti lingkaran saya. Saya melingkari kena X juga. Maka sebetulnya bola voli juga sebagian ada yang suka sepak bola, yaitu sebanyak X. Maka 30 ini harus min X. Itulah yang betul-betul suka bola voli saja. Termasuk juga yang sepak bola. Ada 34. Ternyata dari 34 ini lingkarannya itu kena ini. Nah, kena X juga. Sehingga min X. Nah, sudah. Tinggal semuanya itu dimasukkan. Jadi nilai-nilai ini masukkan ke sini. 34 min X. Ini masukkan ke sini. Plus X. Ini masukkan ke sini. Min plus 30 min X. Udah, ini min X dengan plus X kan tinggal coret ya. Min X dengan plus X hilang. 34 tambah 30, 4. Min X, 40. Maka min X pindah ke ruas kiri jadi plus 64, 40 pindah ke ruas kanan jadi min 40. Maka hasilnya adalah 20, berapa? 8. Nilainya berarti, pertanyaannya, maka yang suka, sebentar. 34 tambah 30 ya, 34, 16 ya, ternyata bukan 30. 16. Yang suka bola voli itu 16. Jadi yang suka bola voli ini 16. Ya, oke, salah baca ya. 16. Maka di sini nilainya 16 min X. Oke. Jadi ini 16 tambah 34. Hasilnya adalah 50. Oke. Maka di sini 50 min 40 nilainya 10. Jadi X ini 10. Tapi kalau pertanyaannya berapa yang hanya suka bola voli, jangan sampai menjawab langsung dijawab 34, 16 Pak. Jangan sampai begitu.
karena masih dikurangi X. Jadi kalau pertanyaannya berapa yang suka bola voli, maka 16 min X, 16 min 10 berarti 6. Itu jawabannya. Berarti tetap dicari yang suka dua-duanya dulu, baru akan tahu yang hanya suka bola voli. Nah, itu naik level pertanyaannya lebih sulit. Karena dua tahap. Yang pertama didapatkan X, setelah itu baru dicari 16 min X. Itulah yang hanya suka bola voli. Begitu ya. Oke, kalau yang suka bola voli dan suka sepak bola, dua-duanya ya hanya orang itu saja, 10 saja. Begitu ya. Termasuk juga kalau pertanyaannya berapa yang hanya suka sepak bola, maka 34 min 10. Begitu ya. Hasilnya 24. Seringkali peserta itu terjebak karena X sudah ketemu 10, terus di opsi itu ada, tapi pertanyaannya berapa yang hanya suka bola voli, langsung buru-buru dicoret 10. Padahal X ini masih X, masih ini belum 16 min X. Gitu ya. Lanjut, nomor 16. Sepatu dan sandal X plus Y. Jumlah keduanya 1.200. Sedangkan jumlah sepatu 4 kalinya sandal. Berarti X sama dengan 4 kalinya sandal. Berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Tinggal ditempelin aja ya. Jadi 4Y-nya nempel. Ini karena pertanyaannya sepatu, ya. Karena pertanyaannya sepatu, maka langsung aja cari X. Karena ini tadi kan sepatunya adalah lambangnya X, sandal lambangnya Y. Maka kalau pertanyaannya sepatu, jangan mencari sandal dulu. Nah, itu kesalahan. Salah. Jadi langsung aja ini yang dimasukkan ke sini. Supaya nanti ketemunya langsung X. Ya. Jadi 4Y ini masukkan, berarti X sama dengan 4Y ya. Atau begini langsung, berarti Y-nya sama dengan 1.200 min X. Maka langsung nempel sini Y-nya. Substitusikan ke sini. Maka X sama dengan 4 kali Y-nya 1.200 min X. Maka di sini X sama dengan 4.800 min 4. X min 4X. Pindah ke ruas kiri maka 5X. Sama dengan 4.800. Sudah 48 dibagi 5. Ya, 48 dibagi 5. Jelas ya. Jadi 48, 5 hasilnya 9. 9. Kalau depannya 9 ya pasti ini. Tidak usah dilanjut angkanya. Begitu. Karena depan 9 hanya ini saja. Gitu ya. Hitung-hitung cepat harus dibiasakan. Jangan menuntaskan hitungan sepaneng, padahal kita bisa melirik opsi jawaban. Begitu. Nomor 17. Panjang sisi bujur sangkar ditambah dengan 25%, maka luasnya bertambah berapa? Kita bisa gunakan logika kuantitatif, di mana ketika awalnya itu X menjadi X plus 25% dari X. Jadi luasnya ini berapa? X kali X, X kuadrat. Kalau luas yang kedua, maka X plus ini berapa? Dikalikan di sini X plus 25% juga dari X. Tapi logika seperti ini malah menyulitkan kita dalam perhitungan. Maka yang enak itu gunakan angka saja sebagai permisalan. Jadi permisalan sebagai angka di sini yang pas itu 4. Karena di sini adalah 25% dari 4 itu enak. Langsung 1 nilainya. Kalau 100 bagaimana Pak? Boleh. Boleh. Kalau angka 100 boleh Pak? Boleh. Kalau angka 25 ya boleh. Pokoknya kalau bisa pas ya nggak apa-apa. Tapi kalau 25% dari angka yang kita buat permisalan itu nilainya nggak pas, jangan. Jadi buat angka yang pas. Angka 4 itu kan pas. Seperempatnya atau 25% itu kan seperempat. Seperempat dari 4 kan 1. Berarti penambahan dari
sisi dari bujur sangkar itu menjadi 4 ditambah 1. Ya, maka di sini 5. Ini juga 5 karena persegi ya, bujur sangkar. Sehingga di sini luas pertama adalah sisi kali sisi 16. Luas kedua sisi kali sisi 5 kali 5 25. Naikan dari 16 menuju 25 berapa persen? Berarti selisihnya dulu dicari. Selisihnya. Karena naiknya adalah selisihnya. Maka 25 dikurangi 16. Itu nilainya 9. Nah, 9 kalau dibandingkan terhadap luas awal, nah itu berapa persen naiknya? Maka caranya 9 per 16 karena awalnya kita dapat luas 16 dikalikan 100%. Nah, seperti ini juga begitu, hitungannya harus cerdik. Hitungannya harus cerdik. 100 dibagi 16, gak usah serius-serius, 6. Ya, 6 kan? 6 koma nggak penting. 6 kali 9 itu 54-an. Ya, ini jatuhnya. Jret. Begitu. Jadi jangan terlalu detail. Wong di situ yang 54-an hanya satu kok, ngapain serius-serius? Gitu ya. 16 kali 6 itu kan 96-an. Itu maksud saya. Sehingga 6 saja. 6 kali 9, 54-an. Oke. Nomor 18. Diagonal sebuah bujur sangkar sama dengan 4. Ya. Ini pendalaman ya untuk kuantitatif. Nanti ke depan akan saya berikan soal baru untuk paket. Untuk paket ya. Jadi kalau sudah bicara paket itu waktunya agak lama. Karena ini tadi waktunya tidak terlalu lama. Sehingga kita soal paket saja. Paket pendalaman. Diagonal bujur sangkar, berarti bujur sangkar itu ini, diagonalnya artinya yang garis tengah. Ini namanya diagonal. Diagonal. Diagonal panjangnya 4, ini juga 4. Diagonal 1, diagonal 2, 4. Luas bujur sangkar tidak lebih dan tidak kurang. Maka mencari luas. Luas apa? Luas bujur sangkar tersebut. Nah, luas bujur sangkar sisi kali sisi. Oke. Kalau kita bingung, kadang-kadang serta yang tidak pernah tahu pola soal seperti ini, itu mikirnya, ini dicari dulu, ini dicari dulu, baru luasnya akan tahu. Tapi cara cerdiknya dengan cara bagaimana? Kita bisa putar ke kanan supaya menjadi sebuah belah ketupat di sini. Tapi dengan gambar yang sama, tidak merubah gambar. Sisinya tetap sama. Jadi ini tetap, ini diagonalnya, ini 4, ini 4. Bentuk awal yang belah, bentuk awal yang bujur sangkar ketika kita putar menjadi sebuah belah ketupat. Maka luas belah ketupat itu ada kaitannya dengan diagonal. Yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Maka luas belah ketupat di mana itu juga sama dengan luas bujur sangkar yang kita putar 90 derajat. Sehingga diagonal 1 sudah tahu ini diagonal 2 ini. Maka 4 kali 4 dibagi 2 berarti 8. Sehingga luasnya itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 8. Nah, di sini nggak ada 8, maka jawabannya adalah E. Oke. 19. Ahmad memerlukan waktu 20 menit memeriksa mobil. Joni memerlukan 18 menit. Mereka bekerja mulai pukul 9. Jadi mulai pukul 9, tapi kemampuannya berbeda. Kapan mereka pertama kali ya sama-sama menyelesaikan pemeriksaan? Pertama kali. Berarti ini adalah menggunakan teori KPK. Teori KPK. Jadi ada 20, ada 18. Jadi kalau ada kata sama-sama, maka ini adalah KPK dari 20 dan 18. Jadi kata sama-sama itu ciri khasnya KPK. Kalau sama banyak, berapa yang didapat supaya sama banyak? Maka menggunakan teori FPP ya. FPP. Nah, untuk mencari KPK-nya berapa? Gampang kan? Kalau lupa ya tinggal manual aja. 18, 36, terus 20, 40, sampai ketemu yang sama angkanya. Itulah KPK-nya. Baru ketemu itu ditambahkan 9, jam 9, ketemunya jam berapa. Gitu ya. Kalau kita terlalu lama mencari dengan manual, kita carilah dengan sebuah pohon faktor ya. KPK dari 20, itu 4 kali 5.
4 itu 2 kali 2. Ya. Nah, ini sudah bilangan prima semua, sehingga sudah cukup, tidak bisa dilanjut lagi. Maka 20 itu 2 sebanyak 2, berarti 2 kuadrat, kali 5. 18 itu 3 kali 6, 6 itu 2 kali 3. Sudah menjadi bilangan prima, maka 2 sebanyak 1 kali 3 sebanyak 2, ketiga kuadrat. Untuk mencari KPK-nya, tulis saja semua angka. Angka yang ada adalah 2, 3, 5. Semuanya dikalikan. Nah, kemudian cek yang angka yang sama, cek. Kalau ada angka yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Maka pilih 2. Karena ini sendirian, maka tulis 3 pangkat kuadrat, karena ini 5. Sudah selesai. 4 kali 9 kali 5. Ini dulu supaya enak angkanya. 20 kali 9, pas 180. Itu. Jadi ngalikannya harus cerdik. Jangan 4 kali 9, 36, terus kali ini. Nanti jatuhnya tambah besar. Angkanya tidak enak. Gitu. 180 ini adalah satuannya menit. Menit. Kenapa? Ya karena ini jalannya menit. 18 menit, 20 menit. 180 menit adalah 3 jam. Sementara tadi berangkat pukul 9, ditambah 3 jam, pukul 12. Oke. Nomor 20. Sepertiga dari luas ini dibagikan. Berarti yang dibagikan berapa? Sepertiga dari 270 adalah coret-coret 9. Maka 90 itulah yang dibagikan 3 orang ahli waris. Oke? Kemudian berapa total jumlah tanah yang didapat oleh mereka bertiga? Lah jumlah total yang didapat mereka bertiga ya sudah 90 selesai. Karena jumlah total ya yang dibagi berapa ya itu. Nah, logikanya di situ, jangan dipusingkan dengan soal ini. Sepertiga dari itu yang dibagikan ketiga waris sebut. Berarti yang dibagikan 90. Kalau pertanyaan jumlah total yang didapat oleh mereka bertiga ya 90 itu. Nah, begitu. Jadi jangan pusing. Ya. Kalau ingin menggunakan hitung-hitungan ya ini yang dibagi ketiga orang ya dibagi orang sama dengan 30. Cuman kan kali bertiga ya 90 kembali lagi nilai. Begitu ya. Oke, nomor 21. Dari 2 juta, penghasilan tersebut disisihkan 15% untuk pajak, 2% untuk zakat, 1,5% untuk panti asuhan, dan 1% untuk ditabung. Berapa kasih? Maka mencari cara cepatnya adalah prosentasenya dijumlah dulu semuanya. Dijumlah dulu. Nah, penjumlahannya yang cepat, ini dulu dengan ini. Karena ini pas nilainya. 4 gitu. 4 tambah 1 5. Nah, baru tambah 15. Jadi 5 tambah 15 20%. Artinya sisanya ya 80%. Ah, begitu. Maka langsung 18 kali 2 juta. Berarti 16. Udah 16. Cret. Itu saja. 8 kali 2 16. Jangan main angka jutaan. Kalau angka-angka di depan sudah jelas ya sudah. Oke, nomor 22. Terakhir, jika suatu harga dinaikkan 10%, harga ini awalnya 100, naik 10%, berarti jadinya 110%. Oke, kemudian diturunkan 10%. Nah, 10% dari 110 itu kita cari dulu. 10 per 100 dari 110. Coret, coret, coret. Maka 11. Artinya dari 110 itu berkurang 11. Karena diturunkan lagi 10% tadi. 110 dikurangi 11. Maka 99. Nah, inilah adalah harga terakhir. Harga terakhir. Pertanyaannya, bagaimana harga terakhir jika dibandingkan dengan harga pertama? Harga pertama kan 100% sebelum naik. Nah, jadi 99. Maka penurunan 1%. Berkurang 1%. Oke ya? Jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar. Sorry, ini tadi berapa kalau dikurangi? 89 ya? Betul ya? Betul, 99 ya? 110 kan? Oke, betul.
Oke, cukup. Ada yang bisa? Benar berapa tadi? Kalau waktunya 15 menit, itu harusnya enggak tuntas ya, maksudnya enggak harus semua dikerjakan. Berarti bagi yang bisa lebih dari 15, berarti luar biasa. Bagi yang kurang dari 15, dapatnya berarti konversinya adalah jumlah benar dibagi 15, karena saya targetnya satu soal 15 menit ya, kali 175. Nah, bagi yang bisa lebih dari 15 berarti targetnya sempurna karena lebih dari 175. Bagi yang kurang dari 15 tinggal dapat berapa? Kalau dapat 12, 12 per 15 kali 175. Berarti mungkin nilainya sebesar 145-an. Itu. Oke, luar biasa tinggi. Yang bisa 12 pun tetap sudah tinggi. Oke ya? Oke. Ya. Nah, terima kasih semuanya. Karena tadi kita mulainya terlambat, saya tadi terlewat enak-enak nyantai tetap ketiduran tadi. Oke ya. Oke, itu saja dari saya. Sudah cukup, ya. Nanti ada pertemuan lagi dengan soal baru dengan paket ya. Jadi akan saya sering review dan akan ada paket baru, review paket baru. Review itu adalah soal-soal yang sering keluar, tapi pernah saya sampaikan akan saya berikan lagi. Kenapa? Sejatinya kita mengerjakan soal TIU adalah kecepatan. Kalau ada soal lama, kemudian kita pernah lihat, maka harusnya bisa dan cepat. Kalau soal lama, tapi nggak diulang lagi, padahal kita sebelumnya nggak bisa, emang karena soal lama itu faktanya keluar. Jadi sebetulnya jangan sampai latihan terlalu banyak, tapi yang dikerjakan itu tidak disempurnakan bisanya. Lebih baik belajar 200 soal, tapi 200 itu disempurnakan bisa, daripada belajar 1000 soal, tapi soal-soal yang awal dipelajari itu lupa. Nah, itu yang repot. Gitu ya. Jadi kalau sudah pernah saya berikan harus direview lagi dan bisa, sehingga nanti ketemu soal baru itu akan kaya dengan tidak melupakan soal lama yang sering keluar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.